Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Salam serta salam kita panjatkan kepada hadirat Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salam hormat kami kepada dosen pengampu yaitu mata kuliah materi PAI 3 yaitu Dr. Syahrullah MPDI dan juga kepada teman-teman semua. Pada saat ini kita akan dari kelompok 3 yang terdiri dari Agung Santoso yang dengan NPM 31190008 dan saya Khairunisa 31191158 yang akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai PAI. Terlihat share screen-nya? Belum, Cak. Terlihat? Ya, udah. Ya. Untuk materi pertama akan dijelaskan kepada Saudara Agung Santoso. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ini adalah suatu proses pengembangan potensi kreativitas anak yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terampil, cerdas, dan memiliki etos kerja yang tinggi dan berbudi pekerti yang luhur, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bangsa, maupun agama. Nah, pendidikan agama Islam ini juga tentu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya teman-teman. Itu selalu mempunyai tujuan keilmuan yang bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Karena seorang khalifah ini haruslah menjalankan ajaran agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk aktualisasi ini adalah maknanya mengaktualkan atau mewujudkan, merealisasikan, serta melaksanakan. Dan untuk aktualisasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk konsep gagasan serta ide yang diikuti dengan pencapaian yang diharapkan. Untuk aktualisasi Islam ini adalah penjabaran nilai-nilai Islam dalam bentuk norma-norma dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara individual, berbangsa, dan bernegara. Untuk penjabaran nilai-nilai Islam ini dapat diwujudkan dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan moral yang mana dibingkai dalam aspek ibadah dan akhlak. Sedangkan untuk realisasinya bisa dikaitkan dengan perilaku setiap individual dalam hubungannya dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan hubungannya dengan manusia, yaitu hablum minannas. Sehingga ini bisa menciptakan sehingga nilai-nilai Islam ini dalam pendidikan agama Islam dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang baik dan saling mendukung antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa terhadap aktualisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, bentuk nilai-nilai Islam yang dapat diaktualisasikan adalah contohnya mengaji Al-Quran. Di sini belum. Maaf, next, Cak. Slide-nya, Cak. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Salah satu bentuk nilai Islam yang diaktualisasikan adalah mengaji Al-Quran ya teman-teman. Di sini guru bisa mengaktualisasikan ya, mengimplikasikan dengan cara mencontohkan perilaku kita sebagai guru ya. Karena guru di sini sebagai role model, jadi apapun yang kita
lakukan itu akan dicontoh oleh siswa. Dan siswanya ini bisa mengimplikasikan nilai-nilai yang sudah kita ajarkan, seperti tanggung jawab, sikap disiplin, serta sikap kejujuran dalam mengikuti pembelajaran dan melakukan ibadah-ibadah, contohnya salat duha. Next-nya, berikutnya adalah nilai-nilai pokok agama ya. Nah, seperti yang kita ketahui ini teman-teman, nilai PAI ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah ya, hadis. Dan seperti yang kita ketahui juga, pokok ajaran Islam ini adalah akidah, syariah, dan akhlak. Yang mana di sini mempelajari tentang akhlak terpuji yang harus diteladani dan mempelajari juga tentang akhlak tercela yang harus dijauhi. Serta juga mengajarkan kepada peserta didik untuk membentuk dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bentuk tingkah laku, baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, ataupun dengan hubungan dengan manusia, hablum minannas, maupun dengan alam. Jadi Islam di sini adalah agama ya teman-teman, yang menjadi pegangan manusia. Nah, nilai keislaman pada pendidikan agama Islam ini dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang mana dijunjung tinggi oleh manusia untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku baik, yang mana semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk nilai-nilai keislaman yang dapat diterapkan ini nggak hanya bersumber dari mata pelajaran agama aja teman-teman. Seperti yang kita ketahui selama ini, agama pasti menjelaskan tentang akhlak, akidah, dan kebaikan. Kita juga dapat menerapkan nilai-nilai keislaman pada mata pelajaran lain. Contohnya mata pelajaran biologi, teman-teman. Ketika kita hendak membahas tentang materi tentang makhluk hidup atau fungsi-fungsi organ manusia, kita sebagai guru juga bisa menghubungkannya dengan nilai-nilai tauhid. Dan berikut adalah implementasi nilai-nilai PAI ya teman-teman. Yang pertama ada hablum minallah, yaitu menjaga hubungan kita dengan Allah dengan ketakwaan atau ketaatan terhadap perintah dan larangannya. Yang kedua ada hablum minannas, yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia, yang mana penerapannya adalah lingkungan atau sosial kemasyarakatan kita. Yang ketiga ada hablum bi ghairihi, yaitu menjaga hubungan baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dan perilaku yang saling menjaga dan memperhatikan seluruh hubungan tersebut supaya berjalan baik. Apabila proses pembelajaran PAI ini dikuatkan dengan nilai-nilai implementatif ini, maka saya yakin peserta didik dapat hidup dengan kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Khairunisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, di sini inilah permasalahan yang biasanya ada di umat Islam, dan tampaknya problem tersebut diakibatkan oleh adanya orientasi pendidikan agama Islam yang kurang tepat. Nah, berikut ada 3 hal yang bisa dikemukakan untuk membuktikan kekurang tepatan orientasi pendidikan yang dimaksud. Yang pertama yaitu pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama. Karena itu tidak aneh kalau sering kita saksikan seseorang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahui. Yang kedua yaitu beragama yang benar adalah bermazhab fikih yang benar. Maksudnya adanya tidak tertiban penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama, sehingga sering ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewat. Kekacauan materi ini, materi pendidikan agama ini terlebih jelas lagi terlihat pada pemilihan disiplin ilmu fikih yang dianggap sebagai agama itu sendiri, disebabkan oleh orientasi pendidikan agama semacam itu. Kita sering menyaksikan penilaian masyarakat yang menuntut mereka
bahwa beragama yang benar adalah bermazhab fikih yang benar dan yang diakui oleh mayoritas, sedikit saja berbeda dengan mazhab yang dianut mayoritas, maka diklaimnya sebagai sesat atau menyimpang. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam. Nah, maksudnya di sini kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan sematik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama, sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna dan konteksnya. Pada giliran kondisi semacam ini menjadikan ajaran-ajaran agama yang dipegang dan dianggap benar adalah oleh para pemeluknya adalah ajaran agama yang sudah menyejarah ratusan tahun, sehingga seringkali tidak ditemukan dari mana sumbernya, apakah dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah atau bahkan dari pengalaman panjang kaum muslimin yang yang setiap periode tertentu membentuk dan mengkristalkan kepentingan, sehingga lama-kelamaan kepentingan yang kontekstual itu dianggap sebagai peraturan Islam dan diklaim sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Akibat pendidikan agama semacam ini, kaum muslimin biasanya lebih merasa benar berpegang pada pokok-pokok pemikiran konvensional yang tidak begitu jelas dari mana yang tidak begitu jelas dari mana sumber asal konteks tersebut, mau dari As-Sunnah, dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mungkin sekian penjelasan kami. Mungkin boleh dibuka diskusinya untuk 3 penanya terlebih dahulu. Teman-teman ada yang mau tanya? Tadi mau nanya terus tuh. Senyum-senyum. Tadi sebelum presentasi udah bilang udah boleh nanya. Boleh, sekarang boleh nanya beneran. Orang di mobil di sini apa dia berdiri? Ya, assalamualaikum Mas Salman, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini tentang aktualisasi nilai pembelajaran agama Islam ini sudah banyak dijelaskan ini oleh teman-teman berkait dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum bighairihi. Gitu. Sebenarnya kaitannya dengan proses-proses pembelajaran, di mana teman-teman juga memperhatikan secara sesama bahwa terkadang konten-konten pembelajaran yang hakikatnya perlu terrealisasi secara baik, ini terjadi kontradiktif. Gitu. Ya, salah satunya seperti yang selalu saya jelaskan itu, misalnya dari ibadah sholat yang tidak sesuai dengan konsep sesungguhnya. Maka ada istilah yang disebut dengan STMJ, terus maksiat jalan. Kemudian banyak berkembang lagi pada konsepsi-konsepsi ajaran agama Islam yang sesungguhnya dibelajarkan dalam proses pendidikan agama Islam, namun realisasi di lapangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kalau teman-teman perhatikan secara seksama bahwa proses penilaian pendidikan agama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu yang disebut dengan knowledge, aptitude, dan skill. Nah, 3 ranah ini harusnya bisa terimplementasi secara baik. Gitu. Namun kenyataannya tidak demikian. Karena kerap kali dalam proses pendidikan agama Islam itu, yang lebih dominan itu knowledge. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan yang sampai. Padahal yang diharapkan lebih daripada itu, yaitu aptitude. Ada sikap dan perilaku yang harus dikembangkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi sebuah proses pendidikan agama Islam dianggap berhasil ketika sikap dan perilaku peserta didik itu mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan dari capaian pembelajaran daripada pendidikan agama Islam.
Nah, kalau teman-teman lihat itu kan ada 4 mapel ya di pendidikan agama Islam itu. Ada mapel Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, Urdis, fikih, dan SKI. Nah, ini juga harus menjadi penguatan-penguatan di dalam proses pendidikan agama Islam. Ya nantilah pada saat diskusi, insya Allah akan lahir pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan kontribusi dan akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup representatif lah dalam menghadirkan nilai aktualisasi nilai pembelajaran PAI baik di madrasah maupun di sekolah. Silakan dilanjut untuk diskusinya. Ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, silahkan tunjuk aja 2 atau 3 orang untuk bertanya. Ya, silahkan Pak Makala. Pak, izin Pak. Silakan, Bang Ilyas. Ya. Pertanyaan saya terkait tentang nilai aktualisasi yang terjadi pada saat ini gitu. Di mana menurunnya hablum minanas ya. Jadinya perpecahan yang dilakukan oleh segolongan sampai dari tingkat bawah hingga tingkat pejabat. Dari pemakalah, saya bukan memberikan pertanyaan, tapi kita sharing gitu, maksudnya berbagi pengalaman, mungkin ada yang lebih tahu gitu cara menyelesaikan solusi ini, yang dimana contohnya kebijakan-kebijakan yang sekarang kan tidak berpro ya, kepada rakyat, bahkan selalu menyudutkan kepada Islam. Apa-apa Islam, apa-apa Islam. Gitu. Nah, bagaimana nih dari pemakaran nih gitu kan? Solusi yang mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ada perubahan gitu kan. Mudah-mudahan para pemimpin juga untuk bisa mungkin selintas Zoom yang kita lakukan bisa diterima lah gitu, dilihat. Kita bukan hanya berdiskusi sebagai di kelas saja, tapi mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita biar melihat Zoom ini gitu. Sekarang kan perpecahan terjadi gitu kan. Bahkan tingkat kelas elit pun gitu menyudutkan Islam gitu. Nah, bagaimana solusinya supaya umat Islam ini nggak disudutin dulu gitu. Contohnya kemarin tentang ya azan literasinya disamakan menggonggong gitu kan. Terus minyak langka disalahkan rakyat kan, itu kan udah perpecahan antara hablum minanas, nah juga hablum minallah gitu kan. Itu bagaimana solusinya biar hablum minanas terjalin gitu. Saya juga kadang-kadang suka bingung, beritanya selalu ada aja gitu, maksudnya dalam berita itu salah satu pejabat gitu, maksudnya mengatakan A, B, C, D, E, F, G gitu. Yang sudutin pasti rakyat di bawahnya, kan akan terjadi kesenjangan gitu. Bagaimana solusinya gitu? Biar tahulah ini rakyat jangan disalahkan dulu. Kalau seandainya rakyat disalahkan dulu, ya lama-lama
tidak terjalin hablum minannasnya gitu. Terima kasih Wahya satu pertanyaannya. Mungkin Aki Agung. Untuk pemakalah tadi terdengar pertanyaannya? Ya, Bang Ilyas. Oke, Khairunisa, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau sharing ya. Berkaitan dengan aktualisasi terhadap nilai-nilai PAI. Tadi disampaikan juga bahwasanya semestinya kan di mata pelajaran yang lain juga memberikan atau menanamkan nilai-nilai keislaman ya. Tadi disampaikan Saudara Agung tentang bagaimana pelajaran biologi seharusnya juga ditanamkan yang dikaitkan dengan keislaman gitu. Sehingga aktualisasi dari nilai-nilai PAI itu lebih komprehensif gitu, menyeluruh dalam setiap mapel gitu ya. Nah, sedangkan kan untuk saat ini itu permasalahannya juga cukup banyak gitu ya. Di antaranya guru-guru umumnya itu mungkin dasarnya bukan Islam atau tidak beragama Islam, ya kan? Ada juga yang menjadi karena wawasan keislamannya yang kurang gitu, jadi sehingga tidak mengaitkan antara pembelajaran yang mereka ampuh dengan nilai-nilai keislaman, sehingga untuk mengaktualisasinya agak lebih lama gitu ya kan. Jadi tidak secara menyeluruh, tapi masih satuan atau parsial. Nah, yang mau saya tanyakan, seberapa besar pengaruh dari mata pelajaran lain gitu terhadap aktualisasi PAI gitu. Ketika seorang guru umum gitu, kayak seperti tadi yang disampaikan guru biologi, ketika memberikan penyampaian terus mengaitkan dengan nilai-nilai Islam, itu seberapa pengaruh kepada peserta didik terhadap penerapan atau akhlak, pemahaman tentang nilai keislaman. Mungkin dari pemakalah sudah mempersiapkan literasi wawasan yang berkaitan dengan ini. Terima kasih. Oh ya, ada yang kedua. Yang kedua tadi berkaitan dengan permasalahan. Permasalahan tadi yang Nisa sampaikan tuh, permasalahan nilai ajaran ya, ajaran Islam. Tadi ada yang kaitannya tidak tertibnya penyusunan gitu ya. Di nomor 2 itu yang saya tanyakan, ini kan kita proses pendidikan di Indonesia kan udah sekian puluh tahun ya. Sedangkan kok masih bisa-bisanya gitu permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan ketidakteraturan gitu, masih posisi yang seharusnya nggak di awal tapi ini di awal gitu, yang harusnya di awal tapi tidak di awal gitu. Nah, itu kok bisa, kenapa kita nggak contoh mungkin negara-negara yang memang sudah jelas lebih baik penyusunannya gitu, kenapa nggak langsung diterapkan gitu, maksudnya diambil tiru terus kita modifikasi gitu. Kenapa ini bisa masih menjadi permasalahan terhadap penyusunan tentang materi-materi yang diajarkan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih bersama. Gimana teman-teman? Ada lagi? Atau ada yang mau ngasih pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain? Persilakan. Biar pemakalah dulu yang ini. Satu pertanyaan lagi boleh gak, Gung? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aktualisasi ini ya. Jadi persoalan mengenai karakter dan moralitas itu kan merupakan kasus yang kompleks banget, apalagi di kalangan sekolah menengah atas gitu. Dan kita prihatin banyak kasus yang seperti peperangan antar etnis, individu, bully, dan sebagainya gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran pendidik agama Islam itu bukan hanya role model,
atau memberikan contoh aja gitu. Tapi metode atau pola pembelajaran yang digunakan oleh pendidik agama Islam dalam aktualisasi nyata yang terjadi di sekolah atau madrasah. Terus supaya juga pendidikannya itu bukan hanya tentang kognitif saja, bukan hanya tentang pengetahuan saja, tapi juga bagaimana di afektif juga psikomotorik siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Gimana Ica? Oke. Mungkin saya mau jawab sedikit pertanyaan Salman yang pertama. Seberapa besar pengaruh guru mata pelajaran yang lain yang menerapkan unsur tauhid gitu kepada siswanya. Menanamkan nilai-nilai Islam. Ya, menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, itu menyadarkan siswa bahwasanya pendidikan atau materi-materi seperti tadi yang biologi kan menjelaskan tentang makhluk Allah atau organ-organ tubuh manusia, bahwasanya yang Allah itu menciptakan itu bahwasanya Allah menciptakan manusia gitu. Jadi menyadarkan bahwasanya apa yang ilmu-ilmu yang ada di dunia ini itu milik Allah gitu. Dan semua makhluk Allah dari yang kecil dari organ tubuh kita aja tuh itu anugerah gitu dari Allah gitu. Mungkin gitu jawaban saya. Mungkin yang lain boleh ditambahkan. Gimana Salman dengan jawabannya? Baik, berarti kalau menurut apa yang tadi disampaikan, berarti kan sangat memiliki keterkaitan untuk mengaktualisasikan, untuk mewujudkan nilai keislaman kan, pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan bagaimana tuh permasalahannya ketika ada mungkin guru yang tidak mengaitkan nilai-nilai Islam, atau mungkin yang memang dasarnya bukan Islam atau agamanya selain Islam gitu. Nah, itu kan pasti kan dia nggak mengaitkan, nggak mengaktualisasikan tentang nilai pendidikan agama Islam itu. Nah, itu apakah nanti menanamkan nilai pendidikan agama Islam itu mungkin terhambat atau mungkin jadi nggak totalitas atau mungkin hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau menurut pemakalah jadi pengaruh banget atau enggak gitu kalau ketika ada guru yang enggak menerapkan itu. Boleh bantu menjawab kah? Boleh, silakan Bu Yahya. Ini pertanyaan tadi ada guru ya, Aksalman. Ada gurunya guru PAI apa guru umum? Kita berkaitannya ke guru umumnya Bang Ilyas. Karena kan dikaitkan dengan nilai-nilai di semua pelajaran harusnya ditanamkan nilai Islam. Kalau berkaitannya tentang guru umum gitu kan, kalau contohnya yang tadi guru biologi, dia beragama Islam, terus beliau mengkaitkannya tentang penciptaan gitu kan, yang tadi Aksalman ya, atau tentang hablum minallah, hablum minannas gitu kan. Bagaimana memperlakukan baik kepada makhluk Allah, yaitu kepada hewan dan sebagainya. Nah, jelas kalau seandainya dia bisa mengkaitkan itu gurunya tersebut beragama Islam yang dia pahami, nah dilihat dulu konteks peserta didiknya gitu. Lihat dulu peserta didiknya itu yang diajar semua mayoritas apa bukan gitu.
Lihat dulu, jangan asal ngajar aja. Ini yang bahaya gitu kan, gitu. Soalnya kita lihat dulu, kalau seandainya di situ ada peserta didik yang bukan beragama Islam, itu kita ajarkan secara garis umum saja untuk guru yang umum gitu ya. Itu yang dipahami, jangan sampai ke akar-akar ya gitu. Nanti kenapa-napa dengan peserta didik itu gitu kan. Khawatir nanti ngadu ke orang tuanya atau sebagainya. Kalau seandainya itu gurunya itu beragama Kristen juga gitu kan, atau beragama yang lain gitu, juga lihat konteksnya gitu. Siapa nih yang diajarkan, langsung bagaimana guru tersebut mengambil teks-teks contoh pengajaran atau ajaran pendidikan agama Islam, itu kan, biar memperkuat. Kalau menurut saya itu boleh, asalkan tidak melebihi gitu. Maksudnya contohnya dia tidak mendapatkan keterangan di dalam kitab sucinya, terus dia mengambil keterangan dari contohnya Al-Quran gitu. Boleh, hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Jangan sampai dia memahaminya dengan yang tidak baik lah gitu. Ini apa sih gitu? Ini bahasanya apa sih gitu. Tapi alangkah baiknya untuk yang guru yang umum, yang bukan dari agama Islam itu bertanya dahulu kepada ahlinya gitu. Contohnya berdiskusi lah. Di dalam satu sekolah itu kan ada guru agama Islam berdiskusi gitu. Lebih baiknya seperti itu, biar pemaknaan yang diambil dari itu tidak salah gitu. Karena diskusi antar guru itu baik gitu. Contohnya gitu, dia mau ngambil materi pelajaran terkait tentang ini ada hubungannya, diskusi dulu gitu terhadap gurunya tersebut. Baru setelah dapat kesimpulan, dia lihat dulu konteks yang diajarkan gitu. Siapa nih audiensnya gitu, siapa nih peserta didiknya yang diajarkan gitu. Itu saja Salman. Sharing ya. Jadi ya Bang Ilyas, makasih untuk penyampaiannya. Cuman yang menjadi pembahasan saya sih, kalau untuk masalah beda agama di peserta didik itu enggak ya. Jadi hanya guru yang tidak mengaktualisasikan nilai PAI, jadi dibarkan ya udah nilai PAI, nilai pendidikan Islam itu hanya di pelajaran PAI aja, atau mungkin di mapel-mapel agama yang dikaitkan gitu. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang lain itu enggak dikaitkan dengan nilai agama gitu, baik biologi atau PKN atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Nah itu berarti kalau saya pahami tadi dari penyampaian Khairunisa sih itu lebih berpengaruh ya, maksudnya ketika untuk mencapai, untuk menuju terhadap tujuan dari pendidikan agama Islam gitu. Karena semuanya seharusnya kan semua mapel, karena yang saya baca tuh kendala dari PAI itu, kendala dari nilai-nilai Islam itu mapelnya hanya mapel pendidikan agama Islam aja yang ditanamkan nilai-nilai agama, sedangkan mapel-mapel yang lain tuh ya udah ini mapel biologi yang berkaitan dengan biologi aja gitu. Kemudian nilai Islamnya nggak ditanamkan. Nah, mungkin itu yang jadi pembahasan tadi, Bang Ilyas. Tapi itu memang sih konteks pasti kita memperhatikan bagaimana peserta didik, apakah dia agamanya Islam semua, itu pasti ya. Karena kan itu sikap tasamuh kita. Nggak mungkin kita mengajarkan tapi dengan kondisi anak seperti itu yang berbeda. Nah, makasih untuk semuanya, mungkin nanti bisa dilengkapi dari teman-teman yang lain.
nambahin kalau kayak gitu tangkep sih, maksudnya ya tergantung pengetahuan gurunya gitu. Kalau seandainya pengetahuannya beliau nyampe ke sana gitu kan, gitu, ke sana beliau menghubungkan dengan metode yang dia gunakan gitu kan, itu pasti sangat luar biasa gitu si guru tersebut. Berarti seandainya memiliki pengaruh yang besar Bang Ilyas ya untuk menanamkan ya, nilai berarti. Pengaruh kalau ya. Oke. Ya, siap. Karena contohnya aja kalau dia seorang guru mengambil tentang penciptaan manusia kan, arahnya pasti ke ilmu biologi gitu. Bagaimana gitu kan. Jadi pengaruh banget gitu seandainya. Ya tergantung skill guru sama metode yang diajarkan. Kalau seandainya dia mentok, ya sudah gitu. Maksudnya jangan dipaksakan, harus belajar lagi gitu. Karena kan skill guru itu harus update ya. Gitu. Nggak boleh stuck gitu. Ada pepatah, jangan jadi guru kalau nggak mau belajar gitu. Ya guru itu harus belajar terus gitu. Sampai ilmunya itu bisa diamalkan sampai mentok lah gitu. Contohnya Imam Syafi'i gitu kan. Beliau belajar kepada Imam Malik tentang kitab fikih Al-Muwatta. Padahal beliau itu udah hafal gitu kan. Nah, seperti itulah contohnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Cak, mungkin. Ya, dari terima kasih. Artinya gini loh, teman-teman, kalau boleh saya nambahkan itu, jadi kan selama ini beban pendidikan agama Islam selalu dipikulkan di pundak guru agama, gitu. Nah, nanti ketika Anda jadi guru, bahwa setiap guru itu punya tanggung jawab bahwa pendidikan moral, pendidikan akhlak, perubahan sikap dan perilaku. Kalau seandainya mereka menitipkannya di pundak guru PAI, is okay, nggak masalah. Tetapi jangan menjadi beban penuh gitu loh. Jadi nanti kalau terjadi kesalahan-kesalahan, pasti yang selalu disalahkan itu ya guru PAI. Gitu. Padahal semuanya punya tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan proses gitu loh. Tidak selalu dibebankan pada guru agama. Nanti kalau seandainya anaknya tukang bolos, kemudian pacaran, kemudian melakukan tindakan-tindakan asusila, lalu yang disalahkan dalam hal itu adalah guru agama. Padahal kan juga nggak begitu. Artinya guru agama juga, guru-guru yang lain punya beban tanggung jawab moral yang harusnya ya harus dilakukan proses kerjasama dan sama-sama kerja gitu loh. Bukan hanya dibebankan kepada guru agama. Nah, kehati-hatian guru agama memberikan kepastian pembelajaran pendidikan agama ya memang kadang-kadang ya harus menyentuh ranah-ranah yang sifatnya sensitif gitu. Misalnya saja menjelaskan tentang surah Al-Kafirun. Gitu. Kalau kita bicara tentang toleransi atau intoleransi, pakem agama itu kan sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, dan itu Al-Qur'an yang menegaskan, bukannya kita ngarang-ngarang gitu. Surah Al-Maidah itu sudah jelas bahwa umat Islam itu nggak boleh mengangkat pemimpin di luar agama Islam. Itu sudah jelas. Pagunya sudah jelas, jadi nggak main-main gitu loh. Bukan berarti tidak ada bukan dia berarti dianggap intoleransi gitu loh. Nah, kaitannya dengan moderasi beragama misalnya saja itu kan sebuah proses yang semuanya harus saling menghargai gitu. Nah, kalau teman-teman hari ini dengar salah seorang pendeta yang minta ke Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Qur'an itu, ya Allah, jangankan Menteri Agama, siapapun nggak akan berani. Kemudian kalau dikonotasikan bahwa terorisme
kemudian radikalisme hadir di pondok pesantren itu, ya itu harus dikoreksi dengan jelas. Gitu. Kenapa saya katakan harus dikoreksi dengan jelas? Karena semuanya berawal dari aktivitas kegiatan pondok pesantren. Gitu. Dan yang saya nggak habis pikirnya, orang-orang pondok kok nggak tersinggung gitu. Ya, nggak tersinggung gitu loh kalau disinggung pondok pesantren. Kalau pondok pesantren mengajarkan tentang radikalisme, ya di sisi mana pondok pesantren menghadirkan radikalisme? Dan founding father kita dalam mendirikan bangsa dan negeri ini tidak sedikit yang dari pondok pesantren. Gitu. Nah, kalau seandainya dianggap radikalisme atau yang dianggap pemberontak, Anda harus lihat Pangeran Diponegoro itu kalau dari sudut kacamata pandangan orang Belanda, dia bukan pahlawan. Tapi apa? Ekstremis. Iya, ekstremis, pemberontak. Kalau menurut kacamata orang Belanda. Tapi kalau menurut kacamata orang Indonesia, bagi umat Islam, beliau siapa? Pahlawan. Dan itu nama samaran Pangeran Diponegoro. Beliau adalah Habib, seorang ulama. Gitu. Bukan main-main gitu loh. Artinya pendidikan yang betul-betul ditanamkan dalam pendidikan agama Islam itu menjadi sebuah proses pembelajaran. Hubbul watan minal iman itu bukan hanya milik NU, tidak menjadi jargon lagunya NU, gitu. Ya kan, kalau teman-teman dengar itu kan lagunya NU, Hubbul watan minal iman, itu kan lagu NU itu kan, mars yang selalu dibacakan, lalu dinyanyikan oleh GP Ansor sama Banser itu kan lagu Hubbul Waton. Iya kan? Tetapi apakah Hubbul Waton juga hanya punya NU? Enggak, Muhammadiyah juga punya. Persis juga punya. Kemudian Al-Irsyadiyah juga punya. Semua masing-masing punya konsep. Kalau bicaranya konsep jihad, ya dalam Al-Quran ada konsep jihad. Cuman masing-masing punya reinterpretasi dalam menghadirkan sebuah konsep jihad itu sendiri. Termasuk Anda kuliah sore hari ini kan bagian jihad nggak kira-kira? Teman-teman kuliah sore hari ini jihad apa bukan? Iya, Ustaz. Jihad di tengah-tengah kesibukan kerja, gitu kan? Boleh jadi sama atasannya juga kuliah melulu tapi nggak pernah hadir, gitu loh. Kan dilematis sebenarnya. Dan ada jaminan gitu loh, ada jaminan yang diberikan, gitu. Ya. Jaminannya adalah mereka-mereka yang menuntut ilmu itu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa barang siapa keluar menuntut ilmu gitu fa man yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal barang siapa orang keluar man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman untuk mencari ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah kasih mudah dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya teman-teman harus yakin gitu. Kalau Anda mengejar ilmu pengetahuan, ya insya Allah Anda akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau kembali lagi dalam proses pembelajaran, maka semua guru harusnya punya tanggung jawab yang sama, yaitu pertanggungjawaban moral. Terus yang berikutnya, kalau teman-teman yang saya bilang tadi di awal bahwa pendidikan agama melahirkan 3 produk, yaitu knowledge, affective, atau aptitude dengan skill, maka kehadiran aptitude itu ya peluang ke depannya adalah bagaimana sebuah capaian pembelajaran pendidikan agama Islam bukan hanya ilmu pengetahuan yang diwujudkan, tetapi bagaimana menghadirkan sebuah sikap perilaku yang mencerminkan dia sebagai seorang yang beragama. Karena banyak orang yang hari ini beragama, tapi sesungguhnya tidak mencerminkan perilaku beragama. Gitu. Dengan sikapnya yang keras, dengan sikapnya yang tidak mau menerima pandangan pemikirannya lacur, gitu ya, sikap dan perbuatannya lacur, gitu kan? Itu tidak mencerminkan pada perilaku-perilaku yang ada. Inilah yang barangkali capaian pembelajaran pendidikan agama seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa kontennya adalah tidak hanya hablum minallah, tetapi juga ada hablum minannas. Bahwa
tidak hanya berhenti pada hablum minallah dan hablum minannas, tapi hablum bighairihi. Ya. Interaksi sesama yang lainnya. Nah, itu juga menjadi proses penting di dalam sebuah proses pembelajaran. Itu barangkali tambahan dari saya sedikit. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Mas. Pemakalah Khairunisa dan Agung. Ya. Oke. Ya, Masih ada berapa pertanyaan? Ya, silakan. Oke, Agung mau menjawab. Bisa kalau ada dulu aja. Dari pertanyaan Bang Ilyas tadi, gini ya, gimana untuk menjaga hablum minannas ya? Ya benar, karena kan kalau sebutkan Islam terus kan apa Islam itu salahnya rakyat sama Islam terus di pojokan, itu aja sih. Ini menurut saya ya, maaf kalau misalkan salah. Jadi kalau untuk gimana cara kita untuk menjaga hablum minannas itu kita pada diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita cara untuk bersosialisasi kepada orang lain, untuk menjaga hak-hak mereka gitu. Dari situ mungkin orang lain akan mungkin akan bertimbal balik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain bisa ditambahkan atau disanggah, silakan. Oke, saya coba bantu tambahin ya. Oh, Agung duluan. Terima kasih, Kak. Mungkin kalau untuk ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya, kayak kemarin kan mempermasalahkan dari Menteri Agama kita ya, TOA menyamakan dengan haji. Itu kalau yang pernah saya dengar kayak gini ya, Bang Ilyas. Pemimpin kita itu kayak cerminan dari rakyatnya sendiri gitu, Bang Ilyas. Jadi kalau mau dapat pemimpin yang tidak zalim, ya kita sebagai rakyat kurangin dulu kezaliman rakyat gitu, Ustaz. Misalnya apa ya? Jadi kezaliman pemimpin itu sumbernya adalah kezaliman rakyat. Jadi apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman, maka hendaknya rakyat itu berhenti melakukan kezaliman-kezaliman. Intinya sih gitu, Ustaz. Penjajah Bu. Atas ayat kita sekecil. Boleh nambahin dikit ya? Ya, boleh. Ya, sebenarnya jawaban kalau dibilang pertanyaannya salah arah sih salah arah sebenarnya. Harusnya pertanyaan ini dilayangkan ke penguasa bukan ke kita gitu ya. Karena mereka yang mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu gitu. Tapi ini seperti diskusi bahwa sesuai dengan apa yang di-sharingkan oleh Bang Ilyas bahwa sebenarnya Allah sendiri udah ngasih informasi ya. Kita bisa baca di surat Ali Imran ayat ke-112. Bahwasannya siapapun dia gitu, itu akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada. Kalau mereka itu enggak melakukan hablum minallah dan hablum minannas gitu. Sesuai dengan konteks yang kita bahas hari ini gitu. Jadi Allah sendiri 1400 tahun itu udah
udah memberikan informasi kepada kita. Duribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Itu. Jadi bagaimana supaya jangan Islam terus yang disalahin gitu, jangan rakyat terus ya. Yang pertama ya mungkin untuk aktualisasi ajaran Islam mungkin bisa kita contohkan dari kelas kita mungkin ya. Karena kelas kita aja kalau kita bicara hablum minannas kelas kita ini kesolidannya masih perlu dipertanyakan kan gitu. Kadang ketika kita mau bikin acara saja yang hadir itu sedikit. Kita ingin apa itu kita hanya apa kehadiran kita hanya terikat oleh kepentingan-kepentingan yang ada, bukan karena aktualisasi pengetahuan yang kita punya gitu. Terus kita ingin hidup welfare gitu. Nah dari konteks kita yang kecil aja gitu udah mencerminkan aktualisasi ajaran Islam itu tidak membekas gitu. Nah ini perlu juga buat cambuk buat kita ya untuk kita cobalah di kelas kita misalnya. Misalnya nggak usah jauh-jauh uang kas aja ya. Yang sering nagih tuh Monik bayar uang kas aja itu sampai sekarang gitu. Padahal untuk kepentingan kita bersama gitu. Tapi tunggakannya itu masih ya memalukan lah kan gitu ya. Gitu. Itu dari sisi kecil gitu. Terus kemudian kalau kita ingin berbicara tentang besar, kemungkinan kita masih jauh. Mungkin dari ya intinya mungkin kita bisa mulai dari kelas kita gitu. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Terima kasih. Siap kok. Makasih Pak Nag. Tadi jawaban dari Karim O ya? Iya, Ustaz. Kalau boleh minjem istilah Agim itu kan ada 3 hal ya, 3M lah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil. Ya. Kalau pinjam istilah Agim tuh ya, mulai dari diri sendiri, terkadang kita juga belum bisa mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Padahal kebaikan-kebaikan itu kan lahirnya dari diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua, mulai dari yang terkecil. Artinya, ya segala sesuatu kebaikan itu ya dimulainya dari yang terkecil, nggak usah yang gede-gede dulu. Gitu. Jadi kalau yang gede-gede ya nantilah. Kalau Anda mampu berinfak, misalnya 2.000 sehari, subuh-subuh ya alhamdulillah. Gitu. Kalau memang belum mampu yang merah, belum mampu yang biru, belum mampu yang hijau, ya sudah cukup yang yang abu-abu lah yang 2.000. Tapi jangan yang 1.000 juga, kebangetan. Gitu. Kadang-kadang doanya lebih banyak yang 2.000 itu. Untuk diriku, wali daya, untuk kedua orang tuaku. Gitu. Padahal kan 2.000 ya Allah kenapa bisa buat rame-rame. Belum lagi kalau seandainya memberikan justifikasi pembenaran, ya sudahlah orang saya mampunya segitu 2.000 ya alhamdulillah saya masih bisa bersedekah. Betul, nggak masalah. Gitu. Tapi jangan Anda tambahkan lagi, wali daya, wali ahli, ya bagi keluargaku, apalagi ditambahkan wali jamil muslimin awal muslimat, gitu. Ditambahin lagi al-ahya minhum wal amwat, itu kebanyakan. Malaikat juga bingung 2.000 buat beramai-ramai. Gitu. Itu kan mulai dari yang kecil gitu ya, mulai dari yang kecil ya. Dan segala sesuatunya ya mulai dari sekarang. Gitu. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa cerminan pemimpin hari ini ya cerminan dari rakyatnya, ya Anda bisa lihat. Jangan-jangan kita juga termasuk dari rakyatnya pemimpin hari ini. Gitu. Ya. Karena ada ungkapan begini. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar. Ketika kita melakukan kebohongan sekali dan kebohongan itu sukses, gitu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ketika kita berbohong sekali dan ternyata kebohongan yang kita lakukan itu sukses, kira-kira apa yang dilakukan? Lanjut bohong saat. Lanjut bohong, gitu.
maka kita akan membuat kebohongan-kebohongan berikutnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kata ada cerminan pemimpin kita hari ini adalah cerminan rakyatnya, ya sekarang tinggal kita tanya, rakyat kita termasuk nggak dari cerminan itu? Ya. Lihat aja, duit 50.000 sama 100.000 itu kan masih laku pada saat serangan Banjar. Laku nggak? Iya, Ustaz. Iya, tapi nggak pernah dipikirin kalau 100.000 itu dibagi 360 hari atau 365 hari dikali 5, itu kalau 350 lah kali 5 itu kan 350, 700 kali 2, 14 tambah 300 berarti kan 1,700. 1.700. 1.000 dibagi 1.700 itu jadi berapa coba? 100.000 dibagi 1.700 berapa? 500 perakan, 300 500 perak. Berapa? 500 rupiah? Lebih kecil, Sat. Hah? Nggak sampai 500? Nggak nyampe. Nggak sampai 500. Tapi yang akan dirasakan berapa tahun? 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau Anda menerima serangan Fajar itu hanya 100.000, ya 50.000, kemudian Anda memilih tetapi akan menghasilkan produk yang kurang baik, ya sama kesengsaraannya itu untuk bertahun-tahun. Itu, ya, itu yang harus dipahami oleh teman-teman gitu loh. Yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa harus ditanamkan kepada peserta didik bahwa kebaikan kita hari ini adalah kebaikan kita untuk masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman mengatakan mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil, mulai dari hari ini, benar. Apa yang dikatakan oleh Agi. Apalagi sebentar teman-teman mau melaksanakan ibadah puasa. Yang saya tanya, misalnya ibadah puasa. Apakah ibadah puasa hari ini adalah ibadah puasa yang baru Anda lakukan? No. Tidak. Bukan. Udah berapa tahun Anda puasa? Sekarang pertanyaannya, ada perubahan nggak Anda puasa? Ada yang berubah nggak dari puasa itu? Ya, kayaknya puasa itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pokoknya judulnya gue udah puasa selama 1 bulan. Apa yang berubah dari 1 bulan? Iya kan? Itu yang harusnya ditanamkan. Itu. Makanya ini nanti bulan puasa, teman-teman, ya nanti ketua kelas, saya mau bikin sebuah tugas lah, mini riset, ya, penelitian kecil-kecilan lah, ya nanti tolong diperhatikan secara seksama. Nanti monggo setelah ini didiskusikan kira-kira Anda mau ngambil judul apa. Gitu. Kita lihat keberpuasaan umat Islam selama 1 bulan ini. Anda mau lihat di mana? Silakan. Dari sisi mana? Misalnya Anda lihat manfaat takjil bagi pergerakan perekonomian umat. Contoh manfaat takjil bagi pengembangan perekonomian umat. Gitu. Ya. Nah, itu diteliti kira-kira di lingkungan Anda, di masjid Anda itu ada takjil berapa banyak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dilihat. Gitu. Ya. Kemudian coba lagi misalnya budaya ngabuburit di lingkungan Anda. Nah, Anda teliti tuh, kenapa dia pada ngabuburit, sebabnya apa dia ngabuburit, kebermanfaatnya apa yang berkait dengan ngabuburit. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Gitu. Anda bikin tuh mini research. Gitu. Ya. Kemudian misalnya Anda lihat model keberagamaan umat Islam di bulan suci Ramadan. Nanti Anda batasi model keagamaannya, model pembelajaran Ramadannya, Anda lihat di sholat tarawih. Coba, di sholat tarawih itu 1 sampai sepekan itu masjid luber nggak kira-kira? Luber nggak kira-kira? Makin maju, Zat. Nah, luber ya, kalau 1 sampai 7 hari lah. Selepas 7 sampai ke 15,
Safnya makin maju nggak? Iya. Iya, nanti ke 21 sampai 30. Sisaan sana. Ya itu yang harus Anda teliti. Coba Anda bikin mini riset. Nggak usah jauh-jauh lah, di tempat Anda aja. Monggo silakan nanti dibagi waris itu. Kan teman-teman kan selama bulan suci Ramadan kan nanti libur ya, kita libur ya, selama 40 hari. Nah kira-kira coba kebermanfaat 40 hari itu ada perubahan. Gitu. Misalnya lagi tentang tilawah Al-Quran. Gitu. Tingkat pemahaman umat Islam dalam tilawah Al-Quran. Nah, itu juga bisa diteliti. Jadi itu yang kita pengen lihat sikap-sikap perubahan masyarakat kita berkait dengan amalan ibadah puasa yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Ya, Mas Salman ya, ketua kelas nanti tolong didistribusikan ini. Ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sepertinya cukup ya, Sat. Nisa, udah terjawab semua ya? Masih ada satu kayaknya. Oh, Pertanyaan Wati ya. Pertanyaan Wati kan perihal apakah guru PAI itu bisa tidak hanya mengajarkan kognitif saja, tetapi mengajarkan nilai-nilai efektif juga ya. Seperti itu bukan Wati? Wati? Ya, benar ya. Oke, mungkin itu kembali kepada guru tersebut gitu. Sekreatif mungkin, sekreatif guru PAI tersebut. Misalkan dari satu buku itu kan banyak beberapa materi. Nah, mungkin di bab yang misalkan ada bab tentang sholat. Nah, guru mungkin bisa di pertemuan awal itu menjelaskan teori-teori tentang sholat. Nah, pertemuan kedua mungkin bisa mempraktekkannya, atau ada materi tentang dakwah Rasulullah gitu. Mungkin di pertemuan pertama bisa menjelaskan teori-teori atau teknik-teknik bagaimana beliau berdakwah. Mungkin di pertemuan kedua guru tersebut memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat naskah pidato dan mempraktekannya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Gimana Wati penjelasannya, jawabannya? Terjawab Wati pertanyaannya? Kasih, Cak. Mungkin ada yang mau menambahkan, teman-teman, atau yang menyanggah? Jawabannya jelas ya. Iya, kembali ke gurunya lagi. Pinter-pinter guru dalam mengolah dan membagi bagian-bagiannya, kapan kognitifnya, di mana psikomotoriknya maupun afektif. Jadi kemampuan peserta didik nantinya bisa terkait ketiga-tiganya gitu. Tadi yang sampaikan oleh Nisa. Gimana, cukup ya? Kayaknya udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari pemakala atau dari dosen pengampu. Pemakala dulu deh, silakan. Gung, nambahin Gung. Udah cukup jelas kayaknya penyampaian Nica ya. Terima kasih. Jadi kuncinya adalah how to become smart and a good teacher. Gitu. Bagaimana menjadikan Anda menjadi guru yang baik dan to be smart. Guru pendidikan agama yang cerdas. Gitu. Ya, bukan yang pinter, tapi cerdas. Karena kalau cerdas itu ya insya Allah pinter. Kalau pinter itu belum tentu cerdas. Gitu. Karena cerdas itu bagian daripada salah satu sifat daripada sifat baginda Rasul. Kan 4 lik. Satu lagi. Maaf, Ustaz, terputus-putus suaranya, jadi nggak bisa jawab. Sifat Rasul itu kan 4. Ada sidik, amanah, tablik, amanah,
Tablik Tablik fatona. fatona. Fatona itu adalah bagian daripada salah satu sifat baginda Rasul. Artinya smart, cerdas. Jadi baginda Rasul itu cerdas. Gitu. Betapa baginda Rasul nggak cerdas, gitu loh. Cerdas luar biasa. Waktu baginda Rasul dikirimin anggur oleh salah seorang umat, ya, ke baginda Rasul. Kemudian ketika dikasih anggur itu, ya baginda Rasul makan satu, jadi dua terus dia makan 3, 4, 5, bahkan sampai anggur itu habis. Gitu. Sampai saking senangnya ini orang karena anggurnya dimakan sama baginda Rasul, akhirnya dia bergembira sekali, gitu ya. Sementara para sahabat rada jengkel gitu dengan Rasul, gitu, ya. Kok tumben Rasul nggak punya apa ya, nggak punya gagasan, nggak punya ide untuk bagi-bagi ke sahabat lain yang kok dimakan sendiri gitu loh. Makan anggur sampai habis itu anggur. Nah, saking gembiranya orang ini yang membawa anggur ke baginda Rasul, akhirnya dia pulang dengan perasaan yang sangat gembira sekali. Akhirnya selepas orang itu pulang, kemudian para sahabat protes, gitu, sambil bertanya, ya Rasul, kok tumben-tumbenan sih kita ini nggak dibagi-bagi sama engkau, saking enaknya engkau makan anggur sendiri, gitu. Terus sampai baginda Rasul tersenyum, sampai baginda Rasul bicara dengan para sahabatnya. Menyenangkan hati orang lain itu sangat luar biasa sekali. Tapi kalau seandainya aku kasih itu pada saat aku makan anggur kepada para sahabat, bisa dibayangkan nggak bahwa sesungguhnya anggur yang aku makan itu semuanya asam? Kebayang nggak kira-kira? Kebayang nggak kira-kira? Apa? Iya. Coba apa yang kira-kira yang bakal diomongin sama para sahabat? Pasti ada yang ngegerutu, ada yang marah, gila lo. Kalau bahasa kita lah begitulah, gila lo, nggak ada punya pengertian nama, tapi lo nggak cobain dulu. Apa tadi beli anggur asam dibagi-bagi, dibagi Rasul, kebangetan amat sih, nggak ada pikirannya, pasti begitu kan? Gitu. Tapi Rasul ya senyum, makan luar biasa. Coba Anda bisa bayangkan nggak gitu? Artinya itu bukan perkara pinter, bukan persoalan pinter, tapi smart, gitu, cerdas, gitu. Itu yang dibuktikan oleh Rasul. Kecerdasannya itulah yang sampai akhirnya baginda Rasulullah SAW itu digelari oleh para Quraisy pada saat itu, yaitu dengan gelar Al-Amin, gitu. Terbayang nggak oleh teman-teman waktu mau ngangkat Hajarul Aswad itu? Gitu kan? Waktu mengangkat Hajarul Aswad itu kan akhirnya baginda Rasul semua kabilah pengen berbuat sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya Rasul menggelar sorbannya. Gitu. Dan pada saat Rasul menggelar sorbannya, akhirnya to be smart, to become smart, ya, prophet, akhirnya baginda Rasul sebagai orang yang cerdas itu akhirnya minta kepada seluruh kabilah yang ada di kota Mekah pada saat itu untuk memegang seluruh ujung sisi sorban, gitu. Kebagian nggak akhirnya megang? Kebagian kan? Bagian kebagian semua kan gitu. Akhirnya nggak ada yang ricuh sana kemiri, bukan lo yang paling mulia, enggak gitu. Nah, itu smartnya baginda Rasul. Nah, disitulah kepiawaian seorang guru pendidikan agama Islam harus mencerminkan kepribadian yang betul-betul memberikan rasa aman dan rasa nyaman untuk semuanya, gitu. Nah, termasuk ya proses melahirkan guru-guru yang berkualitas itu ya harus diwujudkan dengan baik, gitu. Makanya kalau bicara tentang bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman itu sebenarnya terhadap siapapun termasuk pada bangsa dan negeri ini itu kuncinya cuma 2. Coba perhatikan teman-teman secara seksama. Kalau kita mau bicara tentang aktualisasi nilai pembelajaran pendidikan agama Islam, maka surah Quraisy itu membelajarkan kita pada konten yang menyeluruh, gitu. Kunci bahwa negara ini bisa aman dan nyaman, kunci bahwa keluarga itu bisa aman dan nyaman, kunci
agar perkawinan itu baik, utuh, langgeng, ya, kuncinya cuma di dalam surah Al-Quraisy, di dalam surah Quraisy. Kuncinya itu adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kuncinya. Apa itu? Alladzi at'amahum min ju', gitu. Jangan bikin mereka lapar, jangan mereka kelaparan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Hindari dari masyarakat kita itu kaitannya dengan kelaparan. Artinya jangan mereka lapar. Gitu. Paham ya? Alladzi at'amahum min ju', jangan bikin mereka lapar, bikin mereka kenyang. Yang kedua, jaga keamanan dan kenyamanan mereka. Insya Allah bangsa dan negeri ini akan nyaman, akan rakyatnya akan bersimpati kepada pemimpinnya kalau bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Ya, rakyatnya nggak lapar, nggak susah cari minyak. Ya, untuk emak-emak nggak susah nyari minyak. Sekarang diamin aja minyak lah, nggak apa-apa, biarin aja, biar pada kumpul di Indomaret, gitu. Ya, pada saat dicariin dia menghilang, pada saat nggak dicariin dia hadir, gitu. Ya, ya, nggak ada yang nyariin, orang harganya 51 sampai 53, siapa yang mau beli? Mending dapat beras itu berapa liter itu? Kalau beras 8.000 kan dapat hampir berapa tuh? 8.000 kalau 50, 8.000 kali 5, 40.000. 14 literan. Berarti 6 liter ya? Ya 6 literan. Anda mending makan beras ya makan minyak? Beras lah, beras. Makan nasi, jangan makan beras. Karena makanan pokok kita adalah nasi, bukan beras. Ya. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Jangan mereka itu dalam ketakutan. Ya, dalam ketakutan. Sekarang ini ya kita ini banyak yang takut. Gitu. Ya. Banyak yang takut nggak? Banyak. Takut nggak kebagian beras, takut nggak kebagian minyak, takut nggak kebagian kehidupan, takut kayaknya nggak percaya dengan Allah gitu. Nggak takut dengan nggak kebagian pekerjaan, takut nggak kebagian rezeki, padahal setiap orang sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diyakini dan itu persoalan akidah. Itu. Ya. Anda lihat deh di dalam surah Al-Baqarah. Gitu. Nyamuk itu yang beresiko, yang resiko cari rezekinya mati dan tragis matinya itu. Tapi masih tetap ada nyamuk. Itu. Ya. Nyamuk itu berterbangan. Cicak yang hidupnya begitu merayap di atas dinding, yang kita juga nggak tahu dia makan apa, tetapi rezekinya udah dikasih sama Allah belum? Iya. Apa makanannya? Nyamuk, Pak. Nyamuk. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Iya. Jamin nggak tuh rezekinya? Iya, coba hari ini banyak orang yang nggak yakin dengan rezekinya sendiri. Padahal kita hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Sudah dijamin kehidupannya oleh Allah. Sudah dijamin jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu saja tambahan dari saya. Jadi mohon ketua kelas nanti mini risetnya kira-kira judul-judulnya aja deh dulu saya minta gitu. Nanti teknis pelaksanaan mini risetnya nanti pada pertemuan ke-5 kita ini kan. Oke ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus teman-teman kita hari ini. Pemakalah ya. Oke, silakan ditutup pemakalah. Ya mungkin terima kasih saya Pak Syahro. Mungkin sekian. Boleh dibantu Agung. Bantu Agung boleh.
Ya, terima kasih. Mohon maaf teman-teman apabila jawaban-jawaban pertanyaannya masih kurang maksimal. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakaran. Terima kasih Cak. semuanya. Sehat selalu. Amin, amin. Ya, Ustaz. salam untuk keluarga. Kemudian selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.